Oke, selamat datang kembali di channel aplikasi simulasi kredit official ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hal yang sangat penting atau binatang yang menakutkan ya, yaitu tentang BI checking gitu ya. Tapi sebelum membahas lebih lanjut video kali ini, ada pesan sponsor dulu ya. Buat teman-teman yang belum download aplikasi simulasi kredit, silahkan langsung search di Play Store ya. Simulasi kredit, pilih yang ini nih ya. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman ya. Nah, buat memperhitungkan dengan matang rencana kreditnya. Oke, langsung aja. Apa sih BI checking itu? BI checking itu kolektabilitas atau sistem informasi debitur gitu ya, yang dibuat oleh si Bank Indonesia ya. Itu sistemnya itu menggunakan yang namanya SLIC, itu yang ada di OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi teman-teman bisa ngecek skor BI checking teman-teman yang punya cicilan di sistem SLIC Otoritas Jasa Keuangan ya. Nanti kapan-kapan kita bahas bagaimana menggunakan website SLIC dari Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Atau teman-teman sih kalau mengajukan pinjaman pasti dicek sih sama bank atau leasing atau pinjol ya yang legal, itu akan mengecek BI checking teman-teman kalau tahu kolektibilitas teman-teman ya. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama itu skor 1 kredit lancar, artinya debitur selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan setiap bulan beserta bunganya hingga lunas tanpa pernah menunggak. Ini ya, bagus nih kalau teman-teman punya skor 1, kreditnya lancar. Nah, ini bisa menjadi image positif untuk institusi pembiayaan ke depannya seperti bank, leasing, ataupun pinjaman online ya. Jadi resikonya rendah, ini bisa jadi nilai positif buat teman-teman. Kedua itu kredit DPK atau kredit dalam perhatian khusus ya. Itu teman-teman telat bayar cicilan 1 bulan sampai 3 bulan ya. 90 hari itu teman-teman udah skornya 2 ya, atau kredit DPK gitu. Wah, ini udah bermasalah nih, udah mulai bermasalah dari sudut pandang institusi pembiayaan ya. Yang ketiga, kredit tidak lancar, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 91 hari sampai 120 hari atau 3 sampai 4 bulan. Nah, ini udah bermasalah nih. Yang empat, kredit diragukan, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 121 hari atau 4 bulan sampai 180 hari atau 6 bulan. Yang kelima, kredit macet, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit lebih dari 6 bulan ya atau 180 hari. Nah, yang skor 3, 4, atau 5 itu akan masuk ke blacklist checking gitu. Jadi kalau teman-teman punya skor 3, 4, 5 pasti ditolak cicilannya ya di institusi pembiayaan yang legal seperti bank ya, pinjaman online yang legal dan leasing itu akan ditolak ya kalau teman BI checkingnya 3, 4, 5. Jadi usahakan jangan sampai kena blacklist ya. Sebenarnya beberapa bank pun kalau skornya 2 nggak mau itu memberikan pinjaman ya. Jadi harus tetap 1 gitu. Oke, berikut ada pertanyaan, Bang, gimana caranya membersihkan BI checking? Yaitu ya paling simpel sih, bayar utang gitu ya. Itu yang paling aman itu. Kalau misalkan ada mitos nih, BI checking gitu ya bakal hilang setelah 5 tahun. Setelah saya cek ya referensinya ya, mungkin ada teman-teman yang tahu ya. Mungkin saya sok tahu di sini ya. Tapi setelah saya browsing-browsing itu tidak ada sih aturan yang setelah apa aturan yang jelas bahwa kalau kita kena blacklist dengan skor kolektabilitas 3, 4, 5 akan hilang sendiri dengan 5 tahun, itu mitos apa gimana gitu. Soalnya saya tidak lihat dan saya baca-baca di beberapa artikel itu eh tidak ada itu ya. Jadi hati-hati nih.
sebisa kita tidak akan pernah bisa meminjam lagi ke bank. Syukur-syukur karena banyak duit ya, bukan gara-gara emang nggak bisa gitu ya. Apa resikonya kena blacklist BI checking? Susah mengajukan kredit lagi gitu. Apalagi kena blacklist itu gak jelas, itu 5 tahun itu katanya bersih sendiri, itu nggak jelas, bisa-bisa seumur hidup teman-teman nggak bisa minjam lagi ke bank ya. Sekarang apalagi ini katanya beberapa perusahaan melakukan kebijakan kebijakan rekrutmen karyawan itu ngecek dulu BI checking kalau kerja teman-teman masuk apa mendaftar sebagai karyawan perbankan, kayaknya bakal di BI checking ya gitu. Soalnya ya BI checking itu walaupun pahit gitu ya buat sebagian orang, walaupun menakutkan, tapi itu menunjukkan kredibilitas teman-teman sih itu. Jadi saya sih masih apa dibilang setuju, ya kasihan juga ya teman-teman yang kena blacklist tapi butuh kerjaan gitu. Tapi tidak semua sih yakin ya, teman perusahaan itu melakukan kebijakan seperti ini ya teman-teman. Jadi ya jangan ambil resiko lah, udah bayar utangnya gitu ya. Makanya nih jangan pakai KTP orang lain buat pinjol orang lain, kasihan orang lain dipakai gitu, yang kena BI check apa blacklist orang lain yang pinjemnya kita gitu ya. Eh, itu sekilas saja tentang pentingnya skor BI checking atau kolektabilitas ya beserta resiko-resikonya. Jangan sampai teman-teman kena blacklist lah ya. Makanya oleh karena itu supaya teman-teman tidak kena blacklist berarti kan teman-teman harus lancar bayar utang. Salah satu tips supaya teman-teman lancar bayar utang ya dihitung dulu utangnya gitu ya. Berapa cicilannya dengan menggunakan aplikasi favorit kita yaitu aplikasi simulasi kredit gitu. Misalnya teman-teman ya mau pinjam ke pinjol ya, pinjaman online gitu. Ini nih soalnya pinjaman online ini saya concern banget soalnya banyak yang jadi korbannya. Mungkin kita bisa menolong dari sisi perencanaannya ya. Contoh nih ya, pinjaman online. Gunakanlah menu ini nih, pinjaman online legal ya, teman-teman. Jangan jangan pinjam ke pinjaman online yang ilegal walaupun mereka tidak pakai BI checking gitu karena bukan bunganya sangat melilit sekali. Yang legal aja udah lumayan gitu ya. Jadi yang legal ini seharusnya mereka melakukan BI checking ya. Nih yang terdaftar di aplikasi ini nih saya developer aplikasi simulasi kredit sudah mencari informasi ini dari internet dari OJK ya. Ini yang terdaftar sebagai pinjaman online legal. Dan mereka seharusnya melakukan BI checking ya. Nah, teman-teman supaya tidak gagal bayar karena resikonya di blacklist di blacklist ya. Makanya rencanakan dulu gitu dengan aplikasinya. Contohnya misalnya di sini cari bunganya yang rendah gitu ya. Di sini minimum itu aja, dengan melakukan itu teman-teman sudah uh, berikhtiar supaya bisa bayar uh, pinjaman dengan lancar ya. Gunakan ini nih. Terus teman-teman juga ini misalkan di sini pinjaman 2 juta 0,4 per hari gitu ya. 6 bulan sih berapa sih yang harus dibayar gitu kan? 3.440. Nah, teman-teman itu bisa bayar nggak ini 573.33 ini gitu per bulan ya? Itu kalau nggak bisa bayar ya jangan maksain lah gitu. Ntar kena blacklist gimana? Itu tuh gitu. Itu tuh jangan jangan ikutin apa ajaran sesat ya, ngajuin kredit ke pinjol karena emang nggak niat bayar gitu ya. Ntar kedepannya makin susah loh ini ya. Ini ya buat merencanakan berapa-berapanya gunakan menu ini ya, pinjaman online legal di sini. Nih, teman-teman juga bisa
Ini hitung bunganya dulu gitu. Kalau pinjaman 2 juta gitu, tenor 4 bulan dibalikin 3 juta, itu bunganya berapa gitu ya. 500% gitu. Itu masa iya ya cicilannya 3 juta ya. Misalkan cicilannya 4 bulan kan, kalau nggak ada bunganya itu dibagi 4, 500.000. Misalnya 700.000 lah per bulan gitu. Bunganya berapa sih? 40% gitu ya. Ya dihitung-hitung dulu gitu. Terus apa? Kalau kena denda, teman-teman ya udahlah. Nasial denda pinjaman nih 10 juta. Denda per hari 1%. 10 hari berapa tuh dendanya? Dihitung semuanya ya, resiko-resikonya menggunakan aplikasi simulasi kredit ya. Jadi teman-teman sekali lagi tolong diperhatikan nih masalah BI checking ini ya. Semoga berguna video kali ini. Sebelum berakhir, pesan sponsor lagi buat teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi simulasi kredit. Mohon bantuannya ya, rating bintang 5 di Play Store atau yang ingin mengajukan fitur di dalam aplikasi simulasi kredit perhitungan yang keuangan, silakan ya komen di Play Store, tapi syaratnya bintang 5 dulu ya, biar semangat si developer atau si pembuat aplikasi simulasi kredit ini. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga lancar-lancar aja ya cicilannya.